Dr. Dwi Wastoro. Selamat siang, sehat-sehat semua. Selamat siang. Ya. Jadi saya mau share sedikit pengetahuan mengenai autis ya. Jadi saya akan memberi pengantar. Apakah autisme itu ya? Autisme adalah merupakan gangguan perkembangan ya, yaitu mulai dari awal kehidupan ya, dari sejak lahir yang kompleks. Ya, biasanya disebabkan karena adanya kerusakan organ, ya, sehingga akibatnya akan terjadi gangguan perkembangan dalam bidang komunikasi, kemampuan sosialisasi atau interaksi, kemudian ada perilaku, aktivitas, sensoris, serta akhirnya akan mengganggu belajar anak. Dan biasanya autis bisa diketahui sebelum usia 3 tahun. Ya, bervariasi lah antara 2 sampai 5 tahun ya. Dan kita ketahui bahwa autis itu ada spektrumnya. Jadi spektrumnya itu istilahnya ASD, Autism Spectrum Disorder. Jadi soalnya ada variasinya dari yang ringan sampai yang berat. Jadi kalau kita ketahui dari WHO itu tahun 2018 yang terakhir, mungkin tadi Pak Sugeng yang paling akhir lagi ya, kira-kira 1/160 anak itu mengalami autis ya. Jadi mengenai penyebabnya, sebenarnya penyebabnya itu sampai sekarang belum diketahui. Tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan terjadinya atau timbulnya autis. Antara adalah genetik faktor. Jadi faktor genetik di sini faktor genetik itu mungkin bisa ada 2, oleh karena familial, jadi mungkin ada hubungan dengan keluarga ya, yang pernah ada kasus adik-adik. Yang kedua memang karena terjadi perubahan genetik ya secara spontan gitu. Yang kedua faktor yang juga bisa berisiko terjadinya autis adalah faktor lingkungan. Ya, di sini lingkungan, apalagi saat seperti ini ya, lingkungan sangat bervariasi ya. Jadi kita ketahui mungkin adanya ibu-ibu yang melahirkan dengan usia yang lanjut ya, ini juga meningkatkan terjadinya risiko. Kemudian juga mungkin ibu-ibu yang pada waktu hamil menderita infeksi ya, standar seperti ada panas dan sebagainya. Kalau kita kenal mungkin salah satunya juga infeksi TORCH ya, itu juga toksoplasmosis, komplikasi pada waktu melahirkan ya. Jadi ada batang melahirkan itu mungkin itu komplikasi akibat dari proses kelahirannya ya. Kemudian ada faktor-faktor mungkin keracunan timbal berat ya, jadi merkuri ya, itu juga salah satu risiko. Jadi faktor-faktor ini bisa meningkatkan terjadinya ASD, tapi bukan merupakan penyebab dari ASD. Nah, jadi juga yang faktor lain adalah ibu ya, ibu waktu hamil maupun ibu waktu melahirkan ya. Mungkin ada gambar seperti dan bayi ya, mungkin pada waktu bayinya itu waktu lahir dia mengalami suatu trauma ya, misalnya dia ibunya waktu sejak dalam kandungan itu anaknya ibunya menderita seperti preeklamsi atau intoksikasi kehamilan. Itu sejak dalam kandungan anak itu sudah mengalami suatu hipoksi atau kekurangan oksigen dalam kandungannya. Begitu keluar mungkin bisa ada beberapa faktor yang berhubungan dengan terjadinya atau meningkatkan terjadinya itu ASD atau autis, adalah diantaranya mungkin lahir rendah, ya berat badan lahir rendah, atau kurang kehamilan, kurang umur kehamilan. Jadi yang normal tuh kehamilan dari 38 sampai 40 itu mungkin kurang dari itu ya. Yang kemudian yang ketiga mungkin faktor-faktor misalnya ibu-ibu dari yang anak terjadi hiperbilirubinemia, bayinya kuning, atau bayinya menderita infeksi, ya itu bisa juga, atau kekurangan Jadi hal-hal tersebut bisa mempengaruhi otak ya, bisa terjadi hipoksi di otak dan sebagainya, kekurangan oksigen ya. Faktor yang lain adalah polusi lingkungan. Ini penyebab utama tadi adalah gangguan saraf ya, sama pada saraf otak ya. Sebab yang lain itu adalah faktor-faktor risiko. Dan ada dari yang terakhir ini kemarin dikatakan bahwa apakah ada hubungannya autis dengan vaksin ya. Jadi itu ada kekhawatiran orang tua bahwa vaksin merupakan salah satu penyebab timbulnya autis. Tapi setelah evidence base dari beberapa penelitian ya, tidak secara meta-analisis, jadi beberapa penelitian yang dikumpulkan ternyata tidak terbukti. Jadi vaksin itu menyebabkan autis ya. Ini sudah dari penelitian ahli. Ya, sekarang akan saya masuk dengan gejala autis ya. Gejala autis itu mungkin ada beberapa karena pertama adalah gangguan komunikasi ya. Mungkin dia terlambat bicara, bahkan sama sekali tidak bisa bicara, belum dapat bicara ya. Kemudian sangat sulit untuk memulai atau mempertahankan percakapan dengan orang lain ya. Mungkin dia tidak bisa ngomong. Kemudian dia hanya komunikasi dengan gerakan atau bahasa tubuh ya. Kemudian juga dia sering mengulang kata-kata ya.
dan tidak memahami pembicaraan orang lain. Itu adalah salah satu tanda dari gangguan komunikasi. Gangguan yang lain adalah gangguan interaksi sosial. Jadi dia mungkin, nah yang paling kelihatan itu apa? Tidak mau menatap mata. Diajak bicara, tidak mau menatap mata yang diajak, mengajak bicara. Apabila dipanggil tidak menengok. Ya. Kemudian tidak mau bermain dengan teman sebaya. Kadang-kadang senang menyendiri. Ya. Kemudian tidak mampu mengekspresikan rasa senang atau keinginan secara spontan. Dan yang mungkin lebih yang agak adalah tidak ada empati. Kemudian yang gangguan yang ketiga adalah gangguan perilaku. Banyak cuek, asik dengan dunia sendiri, semaunya sendiri, tidak mau diatur. Kemudian perilakunya itu tidak terarah, kadang-kadang mundar-mandir, lari-lari, manjat-manjat. Dia suka dengan yang ada berputar-putar, lompat-lompat, dan kadang-kadang agresif dan menyakiti diri sendiri. Gangguan yang lain yang ini kadang-kadang mengganggu itu adalah sering mengamuk tanpa sebab yang jelas, tantrum istilahnya. Ada juga yang tipenya itu dia hanya melamun, bengong, terpaku pada satu benda yang bergerak atau berputar. Dan ada juga ini ada perilaku yang ritualistik. Kemudian gangguan yang lain adalah gangguan emosi. Dia kadang-kadang bisa tertawa sendiri, menangis sendiri, atau marah-marah sendiri tanpa sebab. Ya. Jadi emosinya tidak terkendali. Dan juga kadang-kadang ada rasa takut yang tidak wajar. Kemudian yang ini juga yang gejala yang lain adalah gejala persepsi sensoris. Jadi kadang-kadang dia suka mencium-cium benda. Ya. Dia kadang-kadang tidak mau dengar suara yang keras. Jadi kalau di sebelahnya ada suara misalnya mesin pompa nyala, dia nggak seneng ya, nyala kan suaranya keras. Kemudian dia juga mungkin tidak mau pakai baju yang kasar gitu. Ya, tapi kadang-kadang anak autis itu sadar serba sakit, dia kalau jatuh tidak nangis, jadi jatuh jalan lagi, ya itu kalau anak autis jalan itu. Kemudian penyakit penyerta autis ya. Jadi penyakit yang bisa menyertai autis diantaranya adalah tentunya gangguan disabilitas intelektual ya. Ini pada 56% penderita autis itu bisa terjadi gangguan intelektual, kejang ya. Nah ini banyak juga diberatkan masalah pencernaan. Hampir setengah penderita autis itu menderita gangguan pencernaan. Di mana itu nanti merupakan pencetus terjadinya gejala-gejala autis atau gejala-gejala spektrum yang lain ya. Kemudian gangguan tidur ya, dan juga fungsi integrasi sensori, jadi itu peka atau tidak peka perasaannya sensitif. Kemudian kadang suka masukkan barang ke mulut, itu peka, terutama ada yang lebih kecil. Ya. Dan yang ini yang spektrum yang banyak di masyarakat adalah gangguan hiperaktivitas atau pemusatan perhatian, atau yang terkenal dengan ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Ini yang banyak kasusnya ya. Gejala ADHD adalah pertama adanya gangguan pemusatan perhatian, jadi intensi ya. Dia suka melamun, tidak perhatian, cuek ya. Sehingga kadang-kadang sering hilang barang. Kemudian yang kedua hiperaktif. Ya dia tidak bisa diam, dia lari terus, kadang-kadang tergesa-gesa, bicaranya berlebih, sulit tidur ya. Kemudian impulsif. Dia kadang-kadang bertindak tanpa pikir, tidak sabaran. Kalau suruh antri tidak mau antri, dia mudah terangsang. Itu adalah ciri-ciri dari anak ADHD. Ya. Jadi pada ADHD ini gejalanya gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, sering juga terkait dengan impulsif. Tapi di sini bedanya dengan autisme pada umumnya tidak ada gangguan yang sangat berarti dalam komunikasi dan interaksi sosial, dan kalaupun ada itu sedikit sekali. Ya. Jadi kadang-kadang kalau permulaan penderita ADHD itu ada keterlambatan bicara, tapi lama-lama dia akan tidak bisa dengan terapi perilaku bicara bisa pulih. Nah, anak dengan ADHD itu biasanya mempunyai perhatian banyak terhadap orang atau lingkungan. Nah, ini yang bedakan dengan autis pada umumnya tata matanya bagus. Ya, jadi dia kalau dia akan menatap mata yang mengajak bicara, bisa diajak berdialog. Ya, walaupun biasanya tidak terlambat ya. Dan bisa berkomunikasi dan bersosialisasi ya. Nah sekarang tujuan terapi autis pada umumnya tujuannya bagaimana? Apakah bisa sembuh? Ya sebenarnya kita tujuannya adalah membuat anak itu normal seperti anak yang lain ya. Jadi nanti tergantung spektrumnya berat atau ringannya. Tapi dengan usaha kita, dengan terapi-terapi yang kita akan lakukan tuh nanti bisa sembuh. Jadi tujuannya yang penting tadi. Oke, sekarang jadi yang penting begini. Penanganan autis atau ADHD seperti itu harus ditangani secara komprehensif. Ya, komprehensif dia penanganan yang menyeluruh, baik psikolog, baik petugas medis, SI, okupasi dan terapi, dan tidak lupa adalah guru
guru mungkin juga kan kalau anak sudah mulai bisa sekolah, kita harus libatkan. Paling nggak dia bagaimana cara menangani anak dengan autis. Kemudian waktu yang penting lagi adalah keluarga. Jadi keluarga di sini juga harus diikut sertakan karena tidak mungkin kalau dia sudah tidak di ruang lingkungannya, nah itu kan harus keluarga dalam hal berperan ya, apalagi waktu di rumah ya. Kemudian penanganannya pada prinsipnya akan bicarakan yang non medikomedosa. Ya. Jadi non medikomedosa itu mungkin karena kita kenal di gangguan keterlambatan bicara, mungkin terapi bicara. Kemudian ada gangguan perilaku, terapi okupasi, dan terapi khusus. Terapi khusus digunakan untuk mempersiapkan anak pada waktu sebelum masuk sekolah. Ya, di sini ada terapi intervensi awal. Jadi bagaimana supaya anak itu bisa sekolah juga di sekolah-sekolah yang biasa, tidak sekolah yang khusus. Kemudian ada juga psikoterapi ya, memang psikoterapi terapi individual ya, baik dengan tanpa obat ya, dengan bagaimana ya. Karena kita ketahui sesuai dengan meningkatnya usia itu mungkin akan timbul perasaan cemas dan depresi ya, karena mereka akan menyadari kelainan dan kesukaran dalam membina hubungan dengan orang. Nah ini perlu nanti psikolog ya dalam ini psikoterapi juga. Nah ini penanganannya penting adalah harus di follow up secara teratur ya, dan sebelumnya mungkin untuk mengetahui itu ada kelainan yang lain harus dilakukan pemeriksaan screening gangguan medis. Apakah ada gangguan tidur, ada gangguan pencernaan atau gangguan nutrisi. Dan kalau pengobatan medis mungkin ranah dari dokter ya. Ya obat pun tidak semua anak dengan autis atau ADHD mendapat obat, tergantung. Jadi hanya misalnya anak-anak dengan gangguan perilaku yang berat, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, kesulitan tidur, kejang, itu harus beri obat. Nah, jadi yang penting adalah harus kita memantau kemajuan dan efek samping penggunaan obat ya. Dan biasanya obat itu tidak digunakan terus, tapi diberikan sudah gejalanya itu membaik. Nah, yang penting dalam hal penanganan ini autis dan mungkin ADHD adalah penanganan mengenai diet. Ya ini kita ketahui prinsipnya adalah yang penting jadi gluten free ya, casein free ya. Jadi penyandang ASD itu yang memiliki kondisi gangguan pencernaan merasakan manfaat dari nutrisi diet dengan kandungan gluten. Jadi sudah diet casein dan gluten itu ternyata penderita ASD ada perbaikan ya. Jadi dan perilaku dari anak ya. Ini adalah beberapa terapi diet pada autisme, mana yang harus dihindari dan mana yang bisa dikonsumsi. Yang harus dihindari adalah bahan makanan yang mengandung gluten. Misalnya terdapat dalam gandum, terigu, ya, kecap, roti kue itu, ya, jadi yang terbuat dari terigu ya, itu, mie, spaghetti, snack jajanan, ya. Kemudian bahan makanan mengandung kasein, misalnya dari susu sapi, susu kambing. Kemudian makanan yang mengandung penyedap rasa, misalnya MSG, ya, itu kalau MSG itu kan sudah terkenal ya, bisa menyebabkan anak aktif dan sebagainya. Ya, di antaranya adalah jenis-jenis pemanis dan pewarna buatan, ya. Kemudian makanan yang diawetkan, misalnya sosis, makanan kaleng, ya, bakso dan sebagainya. Yang lain adalah fast food, soft drink, hati-hati. Kalau buah-buahan itu sifatnya individual, ya mungkin ada beberapa anak tertentu yang tidak tahan, terhadap pisang, apel, anggur, jeruk dan tomat. Jadi itu perlu dites lebih dahulu. Tidak semuanya alergi terhadap itu. Ya. Kemudian semua makanan laut, ya ini teorinya mungkin karena banyak kan ikan keracunan timbal. Nah sekarang apa makanan yang bisa dikonsumsi? Ya itu misalnya karbohidrat, ya. Jadi kalau di sini gini kayak beras merah, ya itu nanti termasuk bisa dikonsumsi jenis sayuran, ya, brokoli, kembangku dan sebagainya. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian juga bisa, ya, kacang panjang, kacang itu bisa. Kemudian juga protein hewani, misalnya daging sapi, daging ayam kampung, telur bebek, ayam. Nah ini buah-buahan ya, buah-buahan ya katakan tadi tidak semuanya anak yang ada beberapa anak yang alergi, tapi kebanyakan tidak alergi ya. Ya, jadi sebagai penutup, jadi kita ketahui bahwa autis merupakan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi dan perilaku. Sedangkan ADHD adalah merupakan salah satu spektrum dari gangguan autis ya, dengan hiperaktivitas, gangguan pemuasan perhatian dan impulsif. Sehingga yang penting adalah perlu deteksi dini dan tata laksana terpadu penderita autis maupun ADHD. Ya, demikian sedikit sharing saya mengenai autisme pada anak. Terima kasih Dr. Dwi. Wah, cukup jelas ya.